Nisbatuhu ilal Quran, fungsi sunnah kepada Quran. Siapa yang nanya? Yang berapa? Udah 9 ya? Wah, santai. Mulai lagi. Kopi. Bismillah. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nisbatuha ilal Quran. Hubungan sunnah kepada Quran. Apa hubungan sunnah dengan Quran itu? Amma nisbatu sunnah, adapun hubungan sunnah ilal Quran kepada Quran, min jihatil ihtijaji biha, dilihat dari sisi dijadikannya hujjah biha dengan sunnah, warruju'i, dan dilihat dari sisi dijadikan rujukan ilaiha kepada sunnah, listimbatil ahkam, untuk menggali hukum asyariyah yang bersifat syar'i. Faya maka adapun sunnah itu al martabatut taliyatu adalah derajat berikutnya maksudnya derajat yang mengiringi lahu terhadap Al-Qur'an. Derajat yang mengiringi maksudnya setelah Quran sunnah gitu. Itu dilihat dari sisi ihtijajnya. Sunnah dijadikan hujjah. Dilihat dari sisi itu dia di dalam martabat taliyah setelah Quran. Bihaisu annal inna atau anana. Bihaisu anna ya. Bihaisu annal mujtahid, dilihat dari sisi sesungguhnya mujtahid. Di mana sesungguhnya mujtahid? Layar jiu, tidak boleh merujuk siapa mujtahid ila sunnati kepada sunnah, lil bahsi, untuk membahas an waqi'atan dari satu kasus, illa idza lam yajid, kecuali bila mana tidak menemukan siapa mujtahid fil Qur'an, di dalam Quran, hukmama, kepada hukumnya sesuatu, arada, yang berkehendak siapa mujtahid, ma'rifata hukmihi, kepada mengetahui hukumnya ma itu. Li'anal Qur'an, karena sesungguhnya Quran aslut tasyri', adalah asal dari pembentukan hukum. Wa masdaruhu, dan masdarnya tasyri' al-awwalu, yang pertama. Fa idza nassa, bila mana menegaskan apa Quran ala hukmin, atas hukum, uttubi'a, maka wajib diikuti. Wa idza lam yanussa, bila mana tidak menegaskan apa Al-Quran ala hukmil waqi'ah, atas hukum suatu kasus, raja'a, maka merujuk siapa mujtahid ila sunnah, kepada sunnah. Fa in wajada, jika menemukan siapa mujtahid fiha, di dalam sunnah, hukmahu, kepada hukumnya apa ini nak? Hukumnya emak ya. Kepada hukmahu, maksudnya bukan hu ya. Mungkin lebih tepat ha ya. Karena depannya itu ada. Wa illam yanussa ala hukmil waqi'ah, raja'a ila sunnah. Fa in wajada fiha hukmaha, mestinya. Kepada hukumnya waqi'ah itu utubi'a, maka diikuti apa hukmuha ini. Wa amanis batu sunnah, adapun hubungan sunnah ilal Quran, kepada Quran, min jihati ma warada fiha, dilihat dari sisi hukum, warada, yang datang apa ma fiha, di dalam sunnah, minal ahkam, dari hukum. Fa innaha, maka sesungguhnya sunnah itu la ta'du, tidak melebihi apa sunnah itu, wahidan, kepada salah satu, min salahatin, dari tiga fungsi ini, berikut ini. Jadi hubungan Quran dengan sunnah itu dilihat dari dua sisi ya. Dilihat dari sisi kehujahannya sunnah, itu berarti di dalam derajat yang kedua. Dilihat dari sisi kandungannya, itu memiliki tiga fungsi. Hubungan Quran dengan sunnah, fungsinya Quran kepada sunnah, dilihat dari sisi hukumnya itu ada tiga. Yang pertama, imma antakuna, ada kalanya ada apa sunnah Nabi itu sunnatan muqarriratan, adalah sunnah yang meneguhkan atau menetapkan, wa muakkidatan, dan mengokohkan, hukman, kepada hukum jaa, yang telah datang apa hukum itu dalam Quran. Jadi fungsinya mengiyakan aja, menjustifikasi dan meneguhkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran bicara begitu, hadis juga menjadi begitu, maka fayakunu, maka ada al-hukmu, apa hukum, lahu bagi hukum itu masdaroni, adapun dua sumber, Quran dan sunnah.
Wa alaihi dan atas hukum itu dalilani adapun dua dalil. Yang pertama dalilun dalil musbatun yang ditetapkan min ayil Quran dari ayat Quran, wa dalilun dan satu dalil lagi muayyadun dikokohkan min sunnatir rasul dari sunnah rasul. Wa min hadil ahkam. Apa hukum yang seperti apa? Hukum-hukum dalam sunnah yang seperti itu seperti apa? Wa min dulu. Hukum-hukum yang memiliki dua dalil seperti apa contohnya? Wa min hadhil ahkami, dan termasuk dari hukum-hukum ini yang memiliki dua sumber dan memiliki dua dalil. Al-amru adapun perintah bi iqamatis shalah dengan melaksanakan salat. Di Quran ada, di sunnah ada. Wa itaiz zakat dan melaksanakan membayar zakat. Di Quran ada, di sunnah ada. Wa shaumi Ramadan wa hajjil bait wan nahyi anisyirki dan melarang dari kemusyrikan billahi kepada Allah. Wa syahadatiz zur dan kesaksian palsu. Wa uquqil walidain dan durhaka kepada orang tua. Di Quran ada, di hadis juga banyak. Wa qatlun nafsi bighairi haqqin dan membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Wa ghairi dzalik dan lain-lain minal ma'murati dari hal-hal yang diperintahkan, wal manhiya dan hal-hal yang dilarang. Allati yang telah menunjukkan alaiha atas lati ayatul Quran apa ayat-ayat Quran, wa ayyadatha dan mengokohkan kepada allati itu sunanur rasul apa sunnah-sunnah rasul, wa yuqamu dan ditegakkan ad-dalilu apa dalil alaiha atas allati minhuma ditegakkan minhuma dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua, wa imma antakuna dan ada kalanya ada apa? As-Sunnah, sunnatan mufassilatan adalah sunnah yang memerinci, wa mufassiratan dan menafsirkan ma kepada sesuatu yang datang apa ma fil Qur'an dalam Quran, datang di dalam Quran mujmalan dalam keadaan mujmal. Mujmalan menjadi hal dari fa'ilnya ja'a. Au muqayyidatan atau memberikan catatan, muqayyidah memberikan catatan apa sunnah itu mak pada sesuatu yang telah datang apa amma di dalam Al-Qur'an mutlakon dalam keadaan mutlak. Au mukhassisatan atau mengecualikan mak kepada sesuatu yang datang apa ma di dalam Al-Qur'an aman dalam keadaan umum. Fayakunu hadat tafsir, maka ada apa tafsir itu? Awit takyidu atau memberikan catatan itu, awit tahsis atau pengecualian itu, allati yang waradat datang bihi dengan hadat tafsir, awi hadat takyid, aw hadat tahsis, allati waradat bihi as-sunnatu yang datang bihi dengan hada itu as-sunnatu apa sunnah, tabyinan ialah menjadi tabyin, tafsir itu menjadi penjelasan lil muradi terhadap apa yang dimaksud. Yang dimaksud minal ladzi itu seharusnya tidak ada komanya itu ya. Itu komanya mungkin ketikannya itu. Lil murad itu apa yang dimaksud? Dimaksud minal ladzi dari sesuatu yang datang apa ladzi fil Qur'an dalam Quran. Jadi dianggap sebagai tafsiran terhadap apa yang dimaksud dari apa yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Li'anna Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala manaha memberikan karunia siapa Allah Rasulahu kepada Rasulnya. Hak tabyin kepada hak untuk memberikan penjelasan dinususil Quran kepada nusus Quran biqauli azza sa'nuhu wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa min hadhihi sunan wa min hadas sunani wa min hadha ya wa min hadhihi ya di depan tadi wa min hadhihi ini mestinya wa min hadhihi juga ya biasalah. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Wa min hadis sunani dan dari sunnah-sunnah ini allati yang fassalat merinci apa hadis sunan iqamatus shalah kepada pelaksanaan salat wa ita'az zakah wa hajjal baiti li'annal Qur'an karena sesungguhnya Quran amara bi iqamatis shalah memerintahkan apa Quran dengan melaksanakan salat wa ita'az zakah dan membayar zakat wa hajjil bait walam yufazzil dan tidak wa min hadis sunan allati ialah gitu ya. Tadi dulu allati mubtada ya mubtada mahar dan termasuk sunnah-sunnah ini allati adapun sunnah yang memerinci tentang iqamatus shalah dan seterusnya. Li'anal Qur'an kan sesungguhnya Quran amar memerintahkan apa Quran bi iqamatus shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait walam yufassil dan belum memerinci apa Quran ada rakaat salat kepada bilangan rakaat salat wala maqdiruz zakat
dan belum memperinci ukuran-ukuran zakat. Wala manasikal haji, dan belum menjelaskan ibadah-ibadah haji. Wasunanul amaliyatu, adapun sunnah-sunnah amaliyah, wal qauliyah, dan sunnah qauliyah. Hiyallati, adalah sunnah bayanat yang menjelaskan apalati hadzal ijmal, kepada keglobalan itu. Wa kadzalika, demikian juga ahalallahu, menghalalkan siapa Allah, al-bai'a, kepada baik, wa harramar riba, dan mengharamkan kepada riba. Wa sunnah, adapun sunnah yallati bayanat, yang menjelaskan apa allati ini sahihal baik, kepada baik yang sahih, wa fasidahu, dan baik yang fasid, wa anwa'ar riba, dan menjelaskan macam-macam riba al-muharram, yang diharamkan. Wallahu harramal maitata. Ya sama, ini contohnya menurut saya ada yang lebih mewakili sebenarnya. Misalnya itu at-thayyibat wal khaba'is misalnya. Nah, kalau thayyibat wal khaba'is sangat mujmal itu. Mujmal, global sekali. Apa yang thayyibat itu? Apa yang khaba'is itu? Baru nanti sunnah datang itu. Kullu dzinabin minasiba, kullu dzimihlabin minasiba. Kemudian kodok dan seterusnya itu. Sekarang kodok mahal ya? Kodok mahal itu. Kodok mahal sekali. Kalau saya ditanya halal apa haram? Kalau mau ya silakan, enggak mau ya enggak apa-apa. Kalau menurut saya, kalau saya ya haram, karena saya jijik makan kodok itu. Orang yang mau boleh silakan, enggak apa-apa. Halal bagi yang mau. Yang enggak mau ya haram. Wallahu, dan adapun Allah haramal maitata, mengharamkan kepada bangkai. Wasunnatu, adapun sunnah yallati, adalah sesuatu, adalah sunnah bayanat, yang menjelaskan apalati al-murada, kepada dimaksud min hadari maitah itu menjelaskan kepada sesuatu ada maitatil bahri, yang selain bangkai laut. Wa ghairu dzalik, dan lain-lain minas sunan, dari sunat-sunat allati, yang bayanat, menjelaskan al-murada, kepada yang dimaksud min mujmalil Quran, dari keglobalan Al-Quran, wa mutlaqihi, itu mutlaqihi itu ya, dan kemutlakan Al-Quran, wa amihi, dan keumuman Al-Quran. Itu lebih taknya semua itu, titiknya dibuang. Wa mutlaqi, dan kemutlakan Al-Quran, wa amihi, dan keumuman Al-Quran. Wa tu'tabaru, dan dianggap apa sunnah itu mukammilatan, sebagai penyempurna lahu, terhadap Al-Quran, wa mulhiqatan, wa mulhaqatan kali ini ya, wa mulhaqatan, dan disusulkan bihi, kepada Quran, disusulkan kepada Quran, mulhaqah. Wa imma antakuna, dan ada kalanya ada apa sunnah itu sunnatan musbitatan. Tak yang di atas tadi itu diturunkan ke bawah sini. Dipindah itu. Ya, musbitatan, sunnah yang menetapkan, wa munsyiatan. Ya, tadi pas itu. Mutlaqatan dan amatan, tadi dipindah bawah taknya semua itu. Pas itu. Wa munsyiatan, dan munsyiah, melahirkan hukum baru, maksudnya melahirkan hukman, kepada hukum baru, sakata, yang tidak berkomentar, anhu, dari hukum ini Al-Quran, apa Quran. Fayakunu, maka ada apa hadal hukmu, hukum itu sabitan, adalah ditetapkan bisunati, berdasarkan sunnah. Walai dulu, tidak menunjukkan alih, kepada hukum itu nasun, apa teks fil Quran, di dalam Al-Quran. Wa min hada, jadi ini sunnah yang membuat hukum sendiri, yang tidak ada di dalam Al-Quran. Itu fungsi yang ketiga. Wamin hadat, apa contohnya? Wamin hadat, termasuk fungsi yang ketiga ini, musbitatan dan munsyiatan itu tahrimul jam'i, adapun mengharamkan, memadukan atau mengumpulkan bainal mar'ati, antara seorang perempuan istri, wa ammatiha, dan bibiknya, au kholatiha, atau bibik dari bapak, kholatiha, bibik dari ibu. Di dalam Quran ada itu. Sunnah membuat ketentuan baru, tidak boleh. Wa tahrimu kulli dzinabin minasiba, dan mengharamkan tiap-tiap sesuatu yang memiliki taring. Memiliki apa? Ya, taring. Minasiba, dari hewan buas. Wa mikhlabin, dan kuku tajam. Minat tuyur, dari burung-burung. Wa tahrimu lubsil harir, dan keharaman mengenakan sutra. Quran tidak ada itu. Wa takhattumi, dan bercincin bidahbi, dengan emas, ala rijal, atas kaum laki-laki.
Wa ma jaa ada sesuatu jaa yang datang fil hadis dalam hadis, yahrumu min ar-radha' ma yahrumu min nasab. Diharamkan dari sebab radha', ma apa sesuatu, yahrumu yang haram bin nasab dengan sebab nasab. Wa qul dzalik dan lain-lain minal ahkam dari hukum-hukum allati syuri'at yang disyariatkan apa allati itu bis sunnah berdasarkan sunnah wahdahu halis sendirinya sunnah. Wa masdaruha adapun sumbernya sunnah itu ilhamullah adalah ilhamnya Allah di rasulihi kepada rasulnya, au ijtihadur rasuli atau ijtihadnya rasul nafsihi dirinya rasul. Ijtihadnya rasul ya. Itu artinya rasul berijtihad. Saya dulu pernah debat dengan Pak Satria Effendi, dimarahin saya. Dimarahin. Rasul itu mujtahid atau bukan? Saya bilang mujtahid. Karena banyak keputusan-keputusan Rasul yang didasarkan atas ijtihad beliau. Lalu dijawab, kalau mujtahid kan bisa benar bisa salah. Iya, tapi ada bedanya, saya bilang. Kalau Rasul memang ijtihadnya bisa jadi salah, walaupun Rasul. Tetapi kesalahan itu segera dikoreksi oleh Quran. Itu bedanya dengan lain. Tapi bisa salah orang. Gitu. Rasul kan manusia ya. Iya, orang. Tetapi kelebihannya laisa kal basar. Dia kalau salah dibenarkan. Itu bedanya. Itu dimarahi saya. Dimarahin. Biasa, saya sering dimarahi oleh Pak Guru. Dulu waktu di MUI saya dimarahi oleh Bu Hosaimah Tahidu Tanggo. Itu perempuan yang pintar baca Fathul Wahhab. Saya dimarahin. Tapi setelah selesai MUI, saya salaman. Saya dulu dimarahi oleh panjenengan Bu, saya bilang. Iya, tapi sampean kan juara katanya. Nggih. Itu anunya. Karena saya dulu berprestasi di MUI itu. Ya saya bagus. Itu pemaafan itu. Tapi sering dimarahin itu tidak apa-apa. Itu berkesan namanya. Yang penting tidak cangkolang gitu. Sama Pak gurunya. Mana tadi kok hilang? Jadi kata-kata ijtihadur rasul nafsi itu artinya rasul berijtihad gitu loh yang maksudnya. Qala al-Imam Syafi'i berkata siapa Imam Syafi'i fi risalatihi al-usuliyah di dalam risalahnya Imam Syafi'i al-usuliyah. Lam a'lam, kata beliau. Lam a'lam tidak mengetahui siapa aku min ahlil ilmi. Dari ahlil ilmi, tidak mengetahui mukhalifan kepada seorang yang berbeda. Fi anna sunnah, tidak mengetahui kepada orang yang nyeleneh. Fi anna sunanan nabi di dalam bahwasanya sunnah nabi. Min salahti wujuhin dilihat dari 3 dimensi ini. Dilihat dari 3 sudut, 3 dimensi ini. Ahaduha adapun salah satunya. Ma'anzalallahu, sesuatu. Anjala telah menurunkan Allah siapa Allah Azza wa Jalla fi di dalam ma itu menurunkan nasso kitabin kepada teks kitab. Fasana lalu mensunnahkan Rasulullah siapa Rasul mensunnahkan mislama kepada semisal sesuatu nasso yang telah menegaskan alkitabu apa kitab. Berarti fungsi pertama ya. Jadi Rasul mensunnahkan sesuatu yang seperti sesuatu yang dinaskan oleh kitab. Wal akhir adapun yang lain ma anzalallahu sesuatu anzala yang menurunkan siapa Allah Azza wa Jalla fihi di dalam Al-Qur'an menurunkan jumlatan secara global. Fabayana lalu menjelaskan siapa Rasul anillahi dari Allah menjelaskan makna kepada makna sesuatu arada yang berkehendak siapa Allah. Ini fungsi yang kedua. Wal wajhu salis adapun dimensi yang ketiga masanna sesuatu sana yang mensunnahkan Rasulullah siapa Rasulullah mensunnahkan memang dari sesuatu laisa yang tidak ada fi di dalam ma itu tidak ada apa nasu kitabin teks kitab. Ini fungsi yang ketiga tadi itu musbitah dan munsyah. Wa mimma yang bagi at-tanbih lahu. Nah ini penting ini. Tadi itu. Wa mimma yang bagi dan dari hal yang bagi yang syogianya at-tanbih apa memberi peringatan lahu kepada ma itu. Anna ijtihadar rasul bahwasanya ijtihad rasul fit tasyri' di dalam tasyri' di dalam membentuk hukum asasuhu dasarnya ijtihad rasul itu adalah Quran wa ma bastahu wa ma dan sesuatu bastahu yang telah menebarkan apa Quran hu kepada rasul fi nafsihi di dalam dirinya rasul min ruhit tasyri' dari ruhit tasyri' dari spirit spirit tasyri' wa mabadihi dan prinsip-prinsip tasyri'. Artinya dasarnya Quran atau ruhut tasyri' yang disebarkan Al-Quran ke dalam jiwa Nabi. Karena Nabi membaca Quran berkali-kali dan
beliaulah yang paling tahu di mana diturunkan dan bagaimana situasinya. Nah, maka dia punya ruh tasyri'. Gitu. Bahwa maka adapun ijtihad Rasul itu yastanidu bersandar apa ijtihadul Rasul fi tasrihi di dalam mensyariatkannya Rasul al-ahkama kepada hukum, bersandar ilal qiyas kepada qiyas, alama kepada mengkiaskan, menyamakan, menganalogkan alama atas sesuatu yang datang apa mafil dalam Quran, au ila tadbikil mabadiil amah, atau bersandar kepada mengaplikasikan prinsip-prinsip umum li tasri'il Quran terhadap tasri'il Quran, pembentukan hukum oleh Quran. Famarji'u ahkamis sunnah, maka adapun rujukan hukum sunnah ialah ila ahkamil Quran, kepada hukum-hukum Quran. Wa khulasatu ma qaddamna. Ini penjelasan begini-begini detail menurut saya. Jadi Rasul itu berijtihad bersandar pada dua hal. Pertama kepada apa yang ada di dalam Quran, atau bersandar kepada prinsip-prinsip umum yang ada di dalam Al-Quran. Keadilan, kesetaraan. Di dalam Al-Quran kan ada kesetaraan. Lalu Rasul bilang, an-nasu sawasyatun ka'asnanil musti la fadlal awbin ala a'jamiyin. Itu sesungguhnya kan merupakan tadbik dari mabadiul amma itu. Wa khulasatu ma qaddamna. Adapun kesimpulan sesuatu qaddamna yang telah menyajikan siapa kami, anal ahkama sungguhnya hukum-hukum alati yang waradat datang apalati fil sunnah di dalam sunnah, imma ahkamun muqarriratun, ada kalanya hukum-hukum yang menetapkan li ahkamil Quran, satu, au ahkamun atau hukum-hukum mubayyinatun yang menjelaskan laha terhadap ahkamil Quran, dua, au ahkamun atau yang ketiga hukum-hukum sakata yang diam anha dari hukum ini Al-Quran apa Quran, mubayyinatun mustamiddatun, yang bersandar apa sunnah itu bil qiyasi dengan qiyas, alama atau sesuatu mustamiddah. Dulu mustamaddah, keliru. Mustamaddah yang diambil apa hukum itu bil qiyas dengan dasar qiyas, alama atas sesuatu, ala ini ta'alluqnya kepada qiyas. Qiyas alama terhadap sesuatu yang datang apa mafi di dalam Al-Quran, au bitadbiki usuli atau dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip Al-Quran, wa mabadihi al-amma dan prinsip-prinsip umum. Usul dan mabadi itu sama ya. Pemin ada dari sinilah yatabayyanu. Usul itu maknanya apa? Asal. Kalau mabadi dari bada'a, maknanya apa? Ya sama. Asal itu kan tempat di mana orang memulai, gitu. Maknanya sama. Pemin hadatan dari sini la tabayyanu menjadi jelas apa anna sesungguhnya la yumkinu, tidak mungkin ayyaqau terjadi baina ahkamil Quran antara hukum Quran was sunnati dan sunnah, tak mungkin terjadi apa takhallufun saling mengingkari atau ta'arudun atau saling kontradiktif. Takhalluf itu saling khalafa, saling mengingkari. Quran mengingkari sunnah, sunnah mengingkari Quran, tidak mungkin itu. Atau ta'arudun atau kontradiktif. Kenapa ya? Karena hukum sunnah itu sepenuhnya diambil dari nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran.